Bicara soal pembangunan, kalau nggak aman nggak bisa ya. Aman nggak sih Kang Temanggung itu? Yo aman. Kita mau keluar malam jam 1 malam juga kita aman. Itu saja. Kalau kita udah keluar malam kita takut ya berarti nggak aman. Oh iya benar ya. Kalau di Jogja masih banyak klitih loh. Iya. Di sini mudah-mudahan. Teknik elektro UGM, Stan Akmil. Iya. Pinter ya, hampir sama kayak saya Dan. Saya bilang sama bapak bahwa saya pengen kuliah waktu itu. Yang tahu lah kalau kita ada di situ. Daripada kita tinggal di rumah mewah, kemudian dipagari, kemudian kita mati pun nggak ada yang tahu. Oke. Jadi lebih baik kita. Makanya saya dengar-dengar deket-deket dengan ulama-ulama Kabupaten Temanggung. Iya. Time to Jagongan, jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan, jagong bareng, ngobrol bareng. Dulur Jagongan, untuk edisi kali ini kita kedatangan salah satu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Untuk yang kemarin-kemarin tanpa berseragam, kali ini berseragam loreng, gagah di depan saya. Kalau sekilas ngeliat tuh kereng, takut, tapi sebetulnya dia orangnya lembut. Beliau adalah Bapak Letnan Kolonel CJI Kurniawan Hartanto. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat Pak Dandim? Alhamdulillah sehat dan semangat pokoknya. Iya. Sudah berapa lama di Temanggung ini Pak Dandim nih ya? Alhamdulillah 6 bulan, mudah-mudahan bisa 2 tahun lah. Iya. Gimana perasaannya melihat Temanggung ini Pak Dandim? Perasaannya ya kembali ke rumah, ke kampung halaman. Jadi tidak kaget ya Dandim? Oh tidak kaget. Dengan suasana dinginnya, dengan keramah taman orangnya, hampir sama. Kalau asli mana tuh? Kalau asli saya Kalasan Sleman. Oh, nggak jauh-jauh amat. Pendidikan juga di Magelang ya? Dulu. Dulu. Jadi pernah di Temanggung juga pendidikan ya? Iya. Kalau katanya setiap jenderal-jenderal itu selalu ke Kaloran ya, dan belajar perangnya di Kaloran. Iya betul. Betul ya, Dan? Ya dikenalin ya. Makanya dipanggil Dandim Kaloran kalau sama teman-teman. Dipanggilnya Dandim Kaloran ya. Dan komandan kan sekarang di teritorial. Iya. Di teritorial, dulu di kesatuan. Ada perbedaan jauh nggak antara teritorial dan kesatuan? Perbedaannya di tugas pokoknya sebenarnya. Oke. Kalau dalam segi memimpinnya mungkin mirip, tapi tugas pokok yang dicapai itu berbeda. Kalau di satuan kan kita menyiapkan satuan itu siap untuk operasi, siap untuk tempur, siap untuk melaksanakan kegiatan di luar dalam rangka pertempuran. Nah kalau di teritorial ini kan kita membina teritorial, jadi kita tugasnya sebenarnya membina wilayah, membina wilayah untuk mewujudkan wilayah itu supaya aman, kemudian mendukung pertahanan, kemudian juga mewujudkan kemandungan TNI dengan rakyat. Karena kan sistem pertahanan kita masih sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi masih semua rakyat kita himbau untuk bareng-bareng kalau ada apa-apa ya kita bertahan sama-sama atau kita berperang sama-sama. Oh berarti itu tugasnya itu ya. Iya. Pola pendekatannya dengan waktu di kesatuan dan di teritorial di Dandim itu distrik itu beda ya Dan ya? Beda jauh. Kalau di teritorial beda jauh. Kalau di satuan itu kan kita keras sekali. Strict dengan aturan, kemudian dengan segala macam kedisiplinan di dalam suatu komplek asrama itu kan siap perang. Gitu, kalau di Kodim kan anggota harus menyebar dengan masyarakat. Jadi harus lebih jiwa teritorialnya, jiwa komunikasinya, cara komunikasinya itu yang selalu kita bangun. Supaya komunikasi sosialnya baik, sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu nyampe di masyarakat. Gitu. Berarti komunikasi dengan masyarakat tidak sekaku waktu di kesatuan gitu ya? Oh iya jelas. Makanya yang di Kodim itu rata-rata orang yang sudah di kesatuan lama, sudah berdinas mungkin hampir 15 tahunan, baru nanti pindah ke teritorial. Pola perubahan itu pertama kali kagok nggak Dan waktu di sana strength siap di sini harus ya sedikit mengurangi pressure atau perintah itu pertama kagok nggak Dan waktu? Ya butuh waktu 40 hari lah. Nah sekarang sudah biasa ya? Sudah biasa, udah 6 bulan. Butuh waktu 40 hari lah. Iya. Kalau dulu kesatuannya? Saya di Batalion Seni Konstruksi di Jakarta. Oh berarti Sejit itu Korps Seni ya? Korps Seni. Oh itu tugasnya apa waktu itu Dan?
Kalau seni itu tugasnya ada dua sebenarnya, Iya. tugas pokoknya. Satu merusak, satu membangun. Oke. Jadi kita destruksi dengan konstruksi. Jadi kita kalau dalam pertempuran itu, kalaupun merusak itu artinya instalasi musuh, itu kita hancurkan dengan bahan peledak dan lain sebagainya. Kemudian kalau membangun ya kita membangun untuk pasukan sendiri. Jadi tugas saya bisa untuk membangun jembatan darurat, lapangan terbang darurat, jalan darurat dan lain sebagainya. Itu tugas pokok. Tugasnya itu. Kalau sekarang tugasnya nggak ada merusak ya, membangun terus. Membangun komunikasi dulu. Oh iya. Nggak ada yang merusak ya sekarang. Bicara soal teritorial Kabupaten Temanggung, dalam pandangan komandan gimana, Dan? Alhamdulillah ya, Temanggung ini karena masyarakatnya mungkin masyarakat Jawa, kemudian welcome, kemudian mudah untuk diajak bekerja sama, berkomunikasi ya. Kondisi teritorial kita sekarang alhamdulillah baik. Sehingga keamanan, dari segi keamanan pun kita penonjolan tidak terlalu banyak. Memang kalau di kota-kota mungkin masih ada ya, mungkin pendatang dan lain sebagainya. Tapi kalau warga Temanggung sendiri saya yakin jiwanya baik, sehingga mudah untuk kita ajak. Jadi komunikasi antar penduduk dengan pemimpin dengan itu jalan semua baik ya. Jadi ya bersyukur itu artinya kalau di Temanggung ini aman, tugas saya berhasil. Tapi kalau di Temanggung ini tiba-tiba kok mohon maaf kita tidak mendoakan, tapi ada ledakan kayak zaman dulu, yang kita dulu pernah ada yang ditangkap di sini, itu berarti teritorial saya kurang berhasil. Ya mudah-mudahan tidak ada. Siap-siap dipindah kalau. Siap-siap langsung dipotong. Iya, siap-siap langsung. Kalau seumpamanya di Kabupaten Temanggung itu sebetulnya kerawanannya apa sih, dan kalau dibicara soal pengamatan dari seorang Dandim sendiri, kalau di kita ini? Kalau kerawanan sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Dari segi politik pun tidak banyak. Dari segi ideologi memang ada beberapa orang bekas napiter yang kembali lagi. Itu yang mungkin kita masih dalam pemantauan, yang kita memantau apakah yang penting tidak menyebarkan kepada yang lain. Kalau menyebarkan kepada yang lainnya itu yang kita takutnya namanya paham ataupun ideologi itu tidak akan hilang. Jadi dia akan menyusup dimanapun. Itu yang kita waktu waspadai, mau ideologi kiri maupun ideologi kanan. Jadi itu yang harus diwaspadai ya, Dan. Dan saya tuh masyarakat awam ya. Betul. Tentara itu kan tugasnya perang. Sebetulnya apa tuh fungsinya Kodim, Koramil di setiap daerah itu, kok harus ada gitu loh, Dana. Ya itu sebetulnya kenapa sebetulnya? Toh kalau bicara soal Temanggung, daerah lain aman-aman saja, kecuali mungkin di daerah-daerah konflik seperti Nuwun Sewu ya, mesti seperti Papua ataupun yang lain, ataupun waktu daerah operasi Milenium. Kalau Temanggung kan aman, kenapa harus ada Kodim, ada Koramil itu? Pertanyaan saya yang paling benar, kenapa sih, Dan, itu, Dan? Organisasi tentara kan disusun udah sejak kita merdeka. Dulu istilahnya ada Werkres itu cikal bakal nanti menjadi kompartemen jadi Kodam, jadi Kodim, jadi Babinsa dan sebagainya. Ini sebenarnya mengantisipasi kalau dari sejarah kita dulu tidak pernah kita diserang dari luar negeri. Rata-rata kita melaksanakan proxy war. Jadi ada pemberontak di Indonesia, kemudian ditunggangi dari luar negeri. Contohnya dulu ada DITI, RRI, Persmasa dan lain sebagainya. PKI yang paling PKI. Nah itu kalau tidak ada pasukan yang di wilayah, informasi yang kita dapat terlambat. Jadi salah satu tugas Babinsa, salah satu tugas kita di Kodim adalah mendapatkan informasi tentang kerawanan-kerawanan yang terjadi di wilayah. Itu yang akan kita laporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Kerawanan ini harus ditanggulangi sampai sejauh mana gitu. Tapi kalau tidak ada Kodim di wilayah itu informasi akan terlambat. Karena terlambat itu semakin membesar itu. Kalau sudah besar sulit ya untuk memadamkan ya. Kalau api udah besar itu sulit memadamkan ya. Contohnya dulu di Aceh itu Kodam tidak ada. Tapi setelah ada kejadian Aceh itu kemudian diminta sama orang pemerintah daerah Aceh, Kodam diadakan di sana. Sehingga untuk memperkuat keamanan di sana. Dulu belum ada Kodam, cuma setingkat korem karena tidak besar sehingga tidak mampu menanggulangi kejadian waktu sebelum tahun 2005-an ya. Dulu sebelum tsunami itu. Dulu kan ada darurat militer di sana. Berarti pada prinsipnya tugasnya bukan menghambat gerak warga ya, malah membuat
mengawasi warga, biar lebih aman, biar lebih tidak ada gerakan separatis gitu ya, dan ibaratnya gitu ya. Jadi kan kita membantu dan mendukung pemerintah daerah. Karena tugas saya ada dua sebenarnya. Iya. Tugas pokok ada dua. Satu bidang pertempuran. Nah, ini agak takut toh. Iya. Mau pertempuran. Emang kita mau tempur kan? Kan Temanggung nggak jauh dari musuh gitu. Yang kedua adalah bidang teritorial. Okay. Nah, kalau bidang pertempuran itu tugas saya sebenarnya menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang. Nah, ini agak aneh tadi. Iya, kalau ruang itu kita menyiapkan geografinya, kita menyiapkan, kita saran ke pemerintah daerah, Pak ini harus dibangun loh jalan ini. Jadi karena untuk perlengkapan untuk pasukan lewat dan sebagainya. Menyiapkan alat, menyiapkan manusianya. Jadi manusianya itu harus memiliki semangat bela negara. Alhamdulillah di sini banyak pesantren. Kalau pesantren saya yakin bela negaranya pasti jaga. Iya, betul. Yang terakhir kondisi juang. Jadi kondisi kita jangan ada yang pro dengan kiri maupun pro dengan kanan. Tetap tegak lurus Pancasila ya. Iya, kalau ada yang pro kan kita kondisinya jelek. Iya. Kalau kita ada sesuatu gitu, pasti dia jadi pemberontak nanti. Betul. Nah, kalau di bidang pintar tugas kita sebenarnya membantu pemerintah daerah. Oke. Jadi di dalam tugas saya itu membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas. Contohnya seperti apa membantu tuh? Membantu kalau ada bencana alam. Oke. Nah, kan kita pasti turun untuk membantu asistensi. Kemudian membantu jika ada konflik sosial, kita pasti membantu pemerintah daerah. Dan juga sebenarnya kalau amanat undang-undang itu membantu menyiapkan perlawanan rakyat atau komponen cadangan. Nah, ini yang peraturan pemerintahnya baru turun. Nah, ini komponen cadangan nanti mungkin diharapkan tahun depan sudah ada di Kodim. Komponen cadangan. Jadi kita melatih masyarakat sipil untuk jadikan komponen cadangan. Contoh komponen cadangan itu seperti apa nih? Sebenarnya konsepnya itu komponen cadangan itu kita melatih warga-warga yang sukarela untuk menjadi komponen cadangan sebagai cadangan kalaupun terjadi sesuatu nanti ke depannya. Tapi jadi, bukan wajib militer ya dan itu? Bukan. Kalau wajib kan semuanya wajib. Kalau ini sukarela. Kalau sukarela itu dengan umur dibatasi, siapa yang sukarela ikut, ayo. Kalau wajib kan yang sampai umur harus wajib itu semua. Yang kemarin sempat disebutkan oleh presiden kita mungkin ya, ada komponen cadangan. Dan itu bukan wamil ya dan ya? Bukan. Kalau wajib kan terpaksa, kalau ini sukarela. Nah, itu bedanya itu. Tupoksinya sudah turun dan komponen cadangan itu apa anunya sudah turun? Baru undang-undang dengan peraturan presiden ya. Belum. Tapi untuk ke bawahnya belum. Tapi mungkin gampang ya nggak mencari komponen cadangan itu dan kalau di sini banyak ormas ya gampang. Mudah-mudahan lah kita didukung kan gitu kan. Iya, siap. Kita sowan-sowan lah sama. Iya. Dilatih sedikit berlatih tentara ya dan kalau pemerintah itu jadi tentara asli sebenarnya. Dari tentara asli? Ya maksudnya kualitasnya itu ya 80%. Itu bukan satu hal yang membahayakan nanti dan masyarakat dilatih skill tentara. Kan kita harus lihat dulu ideologinya, Pak. Itu harus ada seleksinya. Oke. Seleksi awalnya itu dari ideologi dan psikologinya. Iya. Kalau jadi memang sembarangan kita ngambil. Iya. Saya kira kalau daftar saya daftar. Ayo diterima. Diangkat untuk latihan perang. Oke. Kalau menurut komandan sendiri di Kabupaten Temanggung itu tadi kan membantu Kabupaten Temanggung dalam pembangunan. Secara keseluruhan pembangunan Temanggung dari kacamata seorang TNI, seorang Dandim gimana saat ini? Ya, pembangunan saat ini memang kita kalau dari segi fisik memang kita terkendala dengan COVID sepertinya. Iya. Jadi mungkin beberapa program dari pemerintah daerah ya mungkin harus terrealokasi anggarannya. Tapi menurut saya kita kan kerjasama baik dengan pemerintah daerah untuk TMMD, untuk karya bakti. Nah itu kan daerah-daerah yang terisolir benar-benar dan itu sudah ada peraturan bupatinya untuk menentukan daerah-daerah mana. Sehingga menurut saya pembangunan ini sudah tepat sasaran. Lagian kita tahun ini kan Pak Bupati punya Mustika Desa. Nah itu yang akan kita bantu untuk sosialisasi dengan masyarakat. Kita tetap mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan keinginan dari pemerintah daerah, apa sih daerah ini mau dimajukan seperti apa. Bicara soal pembangunan, kalau nggak aman nggak bisa ya? Aman nggak sih Kang Temanggung itu? Yo aman. Kita mau keluar malam jam 1 malam juga kita aman. Itu saja. Kalau kita udah keluar malam kita takut ya berarti nggak aman. Iya benar ya. Kalau di Jogja masih banyak kelitih loh. Iya. Di sini mudah-mudahan nggak ada. Iya siap. Ya, kita masih bisa. Kalau seumpama sekarang karena COVID ya, kalau COVID selesai duduk dimanapun masih aman ya. Iya, kalau sudah duduk nggak aman, iya. Itu saja. Padahal dulu notabene sebelumnya Temanggung itu banyak
disebut kalau kita bicara soal Temanggung, Temanggung teroris ya gitu ya. Kalau sekarang gimana Dan? Ya sekarang insya Allah tidak ada lah. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Ya memang sel-sel itu pasti ada, tetapi mudah-mudahan tidak ada di Temanggung. Karena kan kita ya ideologi tadi yang saya sebutkan itu, asal dia tidak bergerak ya tidak masalah. Oke. Ada berapa anggota Dan di Kabupaten di Dandim? Kalau di Kodim ini kan kita punya 15 koramil, kemudian total anggota 404 personil. 404. Iya, dari harusnya sekitar 570-an, sehingga kita memang sebenarnya kurang personil. Tapi tidak masalah. Iya. Kita tetap jalan. Iya. Itu koramil Kledong aja sudah dibangun belum ada anunya, Dan? Iya, sudah ada. Sudah ada kerangkanya. sudah ada gedungnya dalam itu. Kita masih kurang ya bicara soal Babinsa dan itu masih sangat masih kurang. Jadi beberapa Babinsa itu ada yang merangkap 2 desa gitu. Ya maksimal 2 desa lah. Kemudian koramil memang kita punya 20 kecamatan tapi koramilnya baru 15. Oke. Berarti kan masih ada kurang koramil 5 yang merangkap 2 ya. kecamatan. Masih 5 yang belum punya koramil. Teritorial, bicara teritorial sekarang itu tidak lepas dari Babinsa ya Dan ya. Kelihatannya dikedepankan sekali ya Dan Babinsa itu. Sebetulnya fungsi topoksi dari fungsi tugas Babinsa itu apa Dan? Kalau kita Babinsa itu sebenarnya unsur pelaksana. Dia unsur pelaksana koramil untuk melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah. Nah, pembinaan teritorial ini tugasnya adalah sebenarnya untuk menciptakan keamanan dan menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Serta juga Babinsa itu mencari data-data tentang wilayah. Nah, data-data ini nanti dilaporkan ke koramil untuk kita analisa apakah ada perkembangan yang aneh di wilayah. Nah, itu tugasnya Babinsa. Jadi garda terdepan di desa lewat jalur TNI itu Babinsa ya Dan. Jadi dia harus tahu sebenarnya data-data di wilayah itu apa saja. Sehingga kita juga berikan Babinsa itu semacam buku saku yang di dalamnya itu lengkap data-data di wilayah itu. Jadi ada penonjolan, dia harus catat penonjolan itu yang harus dilaporkan. Oke. Dulu memang cita-citanya jadi tentara ya Dan ya? Gimana ya? Nanti kalau ngomong enggak nanti dikira enggak bangga. Oke Dan, nanti dijawab setelah ini ya Dan. Setelah kita bicara tadi sudah agak terkait dengan tugas pokok dan tugas fungsi TNI di teritorial. Nanti kita akan bicara lebih mengenai ke pribadi Pak Dadi. Silakan. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Dan tadi bicara soal tugas fungsi. Masih ada satu pertanyaan. Tadi komandan bilang Temanggung disiapkan sebagai daerah tempur. Apa maksudnya itu? Begini, jadi kita memiliki namanya RT RW pertahanan darat. Kalau di wilayah ada namanya RUTR. Kita punya RT RW juga untuk pertahanan darat. Jadi memang daerah Temanggung kan daerah pertanian, kemudian kita dekat dengan gunung. Jadi dalam kondisi tertentu kalau seumpamanya kita ada musuh datang, dan kemungkinan musuh datang kan pasti lewat laut. Paling dekat dengan kita Kendal, Semarang. Jadi kita di sini didaerahkan pangkal perlawanan. Sehingga kita memang tempat untuk pasukan di sini untuk hidup, untuk kita nanti mungkin untuk daerah pertempurannya di tempat lain. Tapi kita sebagai tempat untuk pasukan itu akan ada berada di sini. Logistiknya? Logistiknya, karena di sini kan banyak pertanian kan, insya Allah kita bisa makannya masih gampang. Tapi enggak ya kelihatannya masih jauh ya itu kalau tempur-tempur. Itu kemungkinannya jauh banget. yang ngeri itu satu sebenarnya. Gimana? Kalau musuh langsung mendarat itu kemungkinan itu sangat kecil. Tapi kemungkinan ada proksi, ada penonjolan yang aneh-aneh di wilayah, kemudian nanti dibantu oleh luar. Itu kemungkinan ada. Nah, gerakan-gerakan seperti ini sebelum besar itu yang harus kita identifikasi. Jadi kalau saya koreksi kalau salah ya, kalau untuk agresi dari wilayah masuk negara lain itu sangat kecil kalau sekarang ini. Tapi malah dari dalam itu ya yang dibantu dari luar, itu namanya proksi, itu kemungkinan malah. Tapi belum ada yang sampai sekarang. Tapi alhamdulillah mungkin dan jangan ada. Sehebat apapun negara kalau tidak aman, tidak damai ya nggak bisa ya, dan untuk pembangunan untuk apa juga nggak bisa ya.
kata kuncinya pertama itu merdeka dulu, damai, ya, aman ya, Dan. Betul. Iya. Memang, Benar kata. Iya, memang ada orang yang berbicara, wah ini santai-santai aja. Memang kedamaian, keamanan yang terjadi saat ini tidak serta-merta jadi. Gitu. Jadi ada TNI, ada Polri, ada pemerintah daerah yang hadir di wilayah. Itu sebenarnya untuk menjamin adanya kedamaian dan keamanan di wilayah itu. Ya biar masyarakat bisa enak kerja, enak tidur, enak bermasyarakat dan lain sebagainya itu. Ini ngomong-ngomong sama komandan jadi terbuka wawasan saya. Dan ternyata di balik keamanan kedamaian bangsa kita harus ada kesiapsiagaan juga ya. Iya betul. Makanya kalau mau menang perang itu siapkan perang. Iya. Jadi itu jadi ada istilah itu kalau nggak salah tadi dalam bahasa asingnya saya agak lupa tapi kalau ingin menang perang siapkan perang. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak siap jangan sampai ketika dipakai tidak siap, lebih baik kita siap tapi tidak dipakai. Nah, gitu. Lebih baik pisau itu diasah tajam walaupun tidak digunakan daripada mau dipakai tumpul. Wah, itu yang bahaya. Tapi jangan sampai pisau tajam itu digunakan untuk yang tidak semestinya gitu. Nah, itu butuhnya undang-undang. Iya. Tadi saya sekelumit bertanya soal terkait cita-cita komandan dulu. Kok bisa jadi tentara itu dulu cita-citanya memang, Dan? Sebenarnya cita-citanya pengen sekolah gratis. Iya, Akmil gratis ya. Akmil gratis loh, tadinya kan karena orang tua ndak mampu lah kalau untuk kuliah, tapi ya cita-citanya sebenarnya ya mengabdi saja sih. Mengabdi. Ya dulu kebetulan lulus di stan perpajakan dengan di Akmil, ya sebenarnya kayaknya lebih menjanjikan stan perpajakan. Kalau untuk duit mungkin. Iya benar. Mungkin cita-cita kalau dulu pengen kaya kuliah di stan. ini aja guyonan. Ini aja guyonan aja. Ya, guyonan aja. Enggak, tapi saya bilang sama orang tua sebenarnya. Saya bilang gini. Waktu itu saya keterima satu lagi teknik elektro UGM. Sebenarnya saya pengen teknik elektro UGM, stan Akmil. Iya. Pinter ya, hampir sama kayak saya. Saya bilang sama bapak bahwa saya pengen kuliah waktu itu, karena menurut saya kalau kita bekerja di sipil itu akan lebih cepat dan tidak ikut birokrasi. Mungkin karena saya lihat bapak saya PNS ya, birokrasinya kan kepangkatannya ya ngikut lah gitulah. Makanya kalau ikut komandan mau bilang kesejahteraannya minim nggak enak tuh. Jadi Ya. kalau kita di sipil kan itu kalau kita punya kemampuan kan kita bersaingnya bisa factor terus gitu lah. Tapi orang tua bilang ya udah ikutin aja kan udah daftar ke Akmil. Kalau nanti nggak lulus boleh milih yang lainnya. Jadi saya ikut daftar ternyata lulus. Alhamdulillah. Kalau sudah lulus saya bilang sama orang tua ya wes lah. Berarti rezeki saya di sini. Akmil ya dulu ya. Akmil, stan, teknik elektro UGM. Jadi milihnya Akmil. Iya, karena sudah ikut seleksi Akmil, jadi nggak bisa mundur. Pas ikut seleksi, baru diumumkan dua-duanya. Nah, gitu. Jadinya nggak boleh mundur. Karena kalau mundur kita di blacklist kan kita nggak bagus. Artinya harus bayar dan lain sebagainya. Gitu. Latar belakang dulu SMA? Saya di SMA Taruna. Taruna Nusantara? Iya. Loh, memang pinter. Dasarnya memang pinter ya. Saya Taruna Nusantara keterima pendaftarannya orangnya enggak. Jadi sempat, tapi waktu itu sempat memang sudah memutuskan untuk Akmil ya udah masuk jiwa raganya untuk Akmil ya. Dan betul. Memang sampai sekarang itu keputusan yang disyukuri atau gimana? Ya disyukuri ya. Itu jadi tetap keputusan yang tepat. Karena kan saya bilang sama orang tua, dimanapun saya lulus berarti itu tempat saya untuk mengabdi. Gitu. Jadi ketika saya lulus Akmil, saya bilang ya sudah, berarti di sini tempat saya untuk mengabdi. Dan memang orang tua mungkin sudah bangga ya dengan pencapaian seperti itu. Kan orang tua banggakan kita senang aja kan, alhamdulillah. Jadi pada waktu itu ya tapi sudah SMA-nya sudah TN jadi sedikit berbau-bau militer udah nggak kaget ya Dan ya. Enggak terlalu. Tapi ya sempat kaget nggak waktu masuk dari pendidikan militer dengan segala macam kedisiplinannya itu? Ya tetap perbedaannya kan jauh. Tetap perbedaannya jauh. Antara SMA Taruna kan masih semi. Nah, kalau ini kan udah militer full. Ya jauh sekali perbedaannya. Ya walaupun kita sudah tahu gambarannya tapi ketika merasakannya kan juga kaget juga awal-awalnya.
Nah itulah masa-masa awal untuk pembentukan dari sipil menjadi militer itu kan langsung tidak mudah, tidak segampang yang balikan tangan ya. Iya. Itu Oke. memang benar-benar dipenuh dengan aturan kedisiplinan yang ketat, strict supaya berubah mindset itu. Nah itu ya 3 bulan pertama itu. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang kabur, ada yang ini ya. Itulah Manusia ya, Manusia. beda-beda ya, beda-beda. Iya. Tapi dengan pencapaian seperti ini saya kira bukan lagi menjadi hal yang gagal tapi berhasil mungkin ya ini. Alhamdulillah. Masih bersama dengan teman-teman yang lainnya. Dan waktu pertama kali ditunjuk jadi Dandim Temanggung terkejut nggak? Ya sebenarnya enggak. Saya berdoa mudah-mudahan saya jadi Dandim di Temanggung. Oke, Iya. kenapa alasannya pada waktu itu? Tidak tahu. Jadi Kenapa? ketika saya menjabat di di Danyon itu saya bilang, saya setelah ini saya pengen jadi Dandim Temanggung. Wis, dan alhamdulillah Minta tolong tercapai. didoakan. Iya. Mungkin doa anggota kan. Saya juga nggak tahu kenapa saya main Temanggung. Mungkin karena dekat dengan orang tua. Kalau orang tua Orang tua di Kalasan ya? Kalasan, kemudian mertua di Magelang. Oke, jadi bisa mengabdi ke Temanggung dekat dengan orang tua Iya. juga. Makanya nikmat yang tidak akan kita cari. Nah, bicara soal Dandim, sekarang menjadi seorang Dandim, ada pencapaian apa yang ke depan ingin komandan inginkan gitu, secara Dandim dan secara pribadi juga. Dan. Kalau saya memiliki prinsip bahwa setiap tahun saya harus ada peningkatan, baik dari segi karir, dari segi kehidupan maupun dari segi keluarga. Jadi ya mudah-mudahan ya kalau tahun ini saya bisa membawa Kodim ini menjadi lebih baik. Banyak kegiatan yang akan kita laksanakan. Kalau tahun depan jelas saya akan dipromosikan lagi untuk ke tempat jabatan yang lain. Jadi pokoknya kalau saya setiap tahun tuh harus ada yang saya perbuat gitu. Sehingga saya dalam tahun ini tidak akan menyesalinya. Dan mungkin suatu saat nanti ketika saya dengar kabar Bapak Letkol sudah menjadi jenderal. Amin. Kembali lagi jadi Pangdam 4 aja lah. Amin. Iya. Dan kalau seumpamanya disuruh memilih waktu itu ketika seumpamanya komandan tidak jadi tentara itu waktu itu pengennya jadi apa dan waktu itu? Yo, jadi apa saja lah. Saya juga tidak ada bayangan, tidak ada bayangan ya. Tapi ya dinikmati, namanya kita ikut di dalam pengabdian baik itu mungkin TNI, Polri, di Pemda itu kan birokrasi, yaitu dinikmati tahapan-tahapannya. Jadi ya harus dinikmati dan harus telaten. Karena kalau nggak telaten ya kita pengen pengen lebih, mungkin pengen yang aneh-aneh ya kita susah. Tapi ya kita nikmati. Kalau masyarakat awam melihat Kodim Koramil itu kan sebetulnya suatu hal yang kereng gitu ya. Wah, ya kalau dalam bahasa itu sangar gitu ya. Sebetulnya masyarakat bisa nggak tuh minta bantuan ke Dandim untuk contoh membangun sesuatu, itu bisa nggak sebetulnya? Sebenarnya bisa sih dikoordinasikan ya. Nanti kalau kita memiliki program, ya nanti bisa dikomunikasikan dengan masyarakat. Memang kita selama ini dengan Pemda, dengan dinas-dinas terkait kita selalu berkoordinasi untuk pemberdayaan untuk masyarakat. Tapi kita biasanya lewat dengan dinas, takutnya nanti ada program yang nanti berbenturan nantinya. Tapi kalau untuk ke sosial, insya Allah seperti kemarin kami bekerja sama dengan Sumbing Sindoro Community CIP, kita membangun masjid di daerah Candiroto. Jadi kemarin kita bekerja sama untuk membangun sebuah masjid di sana karena memang kampung itu belum ada masjidnya. Alhamdulillah sekarang sudah naik bata, mudah-mudahan nanti sebelum puasa sudah bisa digunakan pas puasa. Jadi fungsi sosialnya juga masih terlihat ya. Iya, kita kerjasama dengan Basnas, sama dengan Lasismu dan sebagainya untuk mengadakan. Kita memiliki aula. Ya, monggo masyarakat kalau mau berkenan untuk mengadakan kegiatan sosial bisa menggunakan aula kita. Oke. Jadi tidak tentara masuk ke markas tentara itu masyarakat sebagian kan masih sebetulnya tidak seserem yang dibayangkan oleh sebetulnya Dandim sendiri, Kodim sendiri, Koramil sendiri welcome dengan masyarakat ya. Karena memang salah satu tugasnya juga komunikasi dengan masyarakat harus baik ya. Kalau ada informasi-informasi yang mungkin perlu
dilaporkan, perlu di ini kan ya segera disampaikan saja. Oke, mungkin melihat Babinsa bisa ya? Bisa lihat Babinsa, Babin Kamtipmas. Itu kan yang selalu di lapangan ini kok ada yang aneh. Mungkin contohnya nih ada keluarga, ada pendatang yang tidak mau bergaul dengan masyarakat, tertutup dalam waktu sekian lama. Nah itu mohon dilaporkan. Karena hal-hal yang tertutup itu kan pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu ada. Nggak mungkin yang tertutup. Iya. Kalau ada mungkin pendatang yang tidak mau bergaul dengan masyarakat itu kan ada kerawanan. Siapa ini? Kecuali kalau satu kampung sudah saling kenal kan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Ya rata-rata mungkin pendatang yang memisahkan diri itu yang berbahaya. Saya dari tadi bicara soal banyak sukanya menjadi seorang komandan. Iya. Kalau dukanya ada nggak? Kalau dukanya waktunya semakin jarang ketemu. Sebenarnya sih dukanya ya tidak ada. Tapi saya memang duka itu kalau ada anggota sakit itu ya? Pasti ya karena kan memang di Kodim kan sudah rata-rata berumur, rata-rata ada yang sakit. Nah itu memang kalau ada anggota yang sakit ya saya pasti kepikiran lah bagaimana anggota ini sehat. Apalagi dalam masa COVID seperti sekarang ini. Iya betul. Kalau ada yang sakit langsung kita lockdown dulu. Ada juga dan yang yang kena positif itu? Ada. Rata-rata dari istrinya rata-rata pegawai tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan istrinya kena, rata-rata suaminya kena. Tapi kalau yang kena lewat itu tidak ada. Jadi saya cek itu kenapa kok kena? Oh istrinya banyak yang tenaga kesehatan. Berarti klaster Kodim dan klaster Kolamin nggak ada? Nggak ada. Karena mungkin banyak tentara sakit jadi nyari istrinya tenaga kesehatan. Biar kalau sakit ada yang rawat. Iya. Oh banyak juga yang kena positif juga ya. Iya. Tentara juga bisa sakit aja. Ya tidak terlalu banyak, sekitar 5 sampai 6 kalau nggak salah. Tapi kalau dengan keluarganya sekitar 40-an, tapi dengan keluarganya. Dan perlakuannya sama ya? Ya perlakuannya sama. Rata-rata tinggalnya ya di sini ada, tapi kan pegawai ya itu dari istrinya itu. Kita sudah menyinggung masalah COVID ya Dan. Tadi barusan kita menyinggung masalah COVID. Sebenarnya COVID itu menjadi bagian dari tugas saat ini menjadi bagian tugas dari TNI enggak? Iya betul. Jadi kita Babinsa ini mendapatkan tugas untuk membantu tracer, tracking di wilayah bekerjasama dengan posko. Jadi kan di tiap desa sekarang ada posko, PPKM Mikro ada posko. Di situ Babinsa salah satu tugasnya adalah untuk membantu mencari tracing di wilayah itu untuk COVID itu. Oh jadi gitu ya. Jadi memang menjadi tanggung jawab juga ya? Iya. Jadi Babinsa ini memang tugas utamanya ya pintar, tapi tugas tambahnya banyak. Tugas utamanya membina wilayah, tapi karena wilayah terlalu luas ya ada penyakit ya jadi penyakit gitu kan. Makanya mudah-mudahan sehat terus. Amin. Nah, kalau komandan sendiri sudah pernah divaksin ya kemarin ya? Oh sudah 2 kali. 2 kali ya. Alhamdulillah. Ya, sehat. Pokoknya jangan takut divaksin itu. Iya Dan. Jangan takut divaksin ya. Iya, kalau betul. banyak kan nggak takut divaksin Dan, takut disuntik. Saya kira anggota pun juga ada yang takut disuntik ya mungkin ya. Ya kayaknya ada yang pura-pura di depan komandan siap dan aduh. Tapi itu sudah menjadi perintah langsung dari Mabes ya untuk harus vaksin dan harus melakukan vaksin buat tentara. Kalau anggota TNI sudah selesai semua, tapi baru 1 kali. Dikasih waktu cuma 4 hari. Kita untuk menyelesaikannya. Tentara itu suruh perang aja mau, apalagi suruh suntik. Sudah semua divaksin. Oke, dan perbincangan kita semakin asik. Ya. Sebentar lagi kita akan bicara soal hobi dan lain-lain soal komandan ya. Sip, terima kasih. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Bicara kita sudah panjang lebar, sekarang akan ngobrol bareng sama komandan. Saya akan mau nanya, kalau hobi apa Dan sebetulnya? Hobi lebih ke olahraga ya. Nah, kalau nggak sepak bola sekarang sepeda lah. Ya memang harus ya, tentara harus punya fisik yang kuat ya. Iya. Memang program Bapak Kasat ini 1 hari minimal kita olahraga 2 jam setiap pagi. Kalau nggak sempat pagi sore. Nah, dengan olahraga ini mau jogging, kemudian terutama aerobik ya, jogging, kemudian sepak bola ataupun permainan ataupun kita sepeda itu kan fresh. Kan
tadi pagi saya sepeda ya cuma 20 kilo lah. Cuman 20 kilo. Kalau tentara 20 itu cuman ya. Kalau saya tuh 20 kilo tuh yang paling jauh itu 20 kilo di Temanggung itu berbeda dengan kota-kota yang lain iya, karena tanjakan dan turunnya yang alhamdulillah. Alhamdulillah sangat tinggi. Dan alhamdulillah membuat semakin banyak berkeringat dan semakin lapar semua itu. Selain olahraga mungkin apa, Don? Membaca itu kalau selain olahraga ya membaca, tapi membaca ya tidak terlalu kuat terlalu lama sekarang itu ya mungkin kita per segmen membaca masih ini membaca. Saya dengar-dengar komandan ini cukup religius juga ya. Katanya cita-citanya mau membangun sebuah pondok pesantren ya, Dan ya. Iya, sebenarnya cita-citanya itu. Jangan kaget loh, saya infonya dari mana ya. Ini dapat dari mana? Iya, sebenarnya cita-cita pengen apa namanya? Ya, pengen bisa menghibahkan tanah atau apa untuk pondok pesantren atau apa. Cita-cita dulu saya ngomong sama kita cari tanah yang luas, nanti tinggal dibagi, separuh kita hibahkan, ya separuh untuk bertani sama kita tinggal di situ lah. Jadi mudah-mudahan kalau kita udah tua itu tetap ada yang tahu lah kalau kita ada di situ, daripada kita tinggal di rumah mewah, kemudian dipagari, kemudian kita mati pun nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita dengan makanya masyarakat. Saya dengar-dengar deket-deket dengan ulama-ulama Kabupaten Temanggung. Satu elemen penting juga ya ulama itu ya. Tapi kenapa pondok pesantren dan memang panggilan jiwa atau memang dari orang tua dulu? Atau memang keinginan pribadi? Sebenarnya keinginan pribadi saja sih. Ya kalau nggak pondok pesantren mungkin panti asuhan dan lain sebagainya. Intinya kan kita membina anak-anak muda daripada pengaruh-pengaruh yang tidak bagus. Karena kan kita pengaruh makin kesini kan kita semakin berat. Semakin berat untuk terutama untuk generasi muda kan. Dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya itu kan masihlah terjaga untuk ini untuk mereka. Ya, memang sekarang pendidikan pondok pesantren memang sedang in-innya maju-majunya iya, ya. Betul, di agamanya dapat, ya, dunianya dapat, akhiratnya dapat katanya gitu ya. Saya juga pengen dan anak saya jadi pesantren. Oke, dan kalau seumpamanya dan komandan setelah di Kabupaten Temanggung ini pengennya cita-citanya gimana, Dan? Ya, mudah-mudahan sih kalau dari segi karir tetap kita bertahap kita naik lah. Karena memang kan harus satu step lagi sebelum kolonel, mudah-mudahan tepat waktu kolonel. Amin ya, saya doakan amin ya. Jadi kemungkinan ya pindah ke Mabesat Angkatan Darat, kemudian baru nanti cari job untuk kolonel. Ya sebenarnya sih itu merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Yang penting kita di mana penugasan kita berbuat yang terbaik saja. Kalau berbuat yang terbaik kita tidak menyesal nanti. Oh aku pernah dandim ya. Apa yang tak kerjakan ya? Ngomong-ngomong, selama di Dandim sudah apa saja yang dikerjakan? Iya sebenarnya sih kalau untuk apa namanya? Walaupun baru sekitar 6 bulan ya? Iya, kalau untuk satuan sih alhamdulillah kita dengan pendekatan kerjasama, ada teman juga yang teman anggota DPR yang ngasih mobil patroli, kemudian dari BRI ini kemudian ngasih ambulan, kemudian dari Pemda juga memberikan rehab untuk apa namanya untuk aula Sarwoguno yang sejak tahun 65 dibangun belum pernah direhab. Cagar budaya kan. Ya dengan pendekatan, dengan sosialisasi, dengan komunikasi akhirnya kita mendapatkan untuk kepentingan satuan gitu. Kalau untuk masyarakat banyak TMMD-nya ya. Kalau untuk masyarakat kita TMMD selalu kerjasama dengan pemerintah daerah untuk penentuan sasaran-sasaran. Memang banyak yang mengajukan, tapi kadang-kadang pengajuan itu kan waktunya harus 1 bulan. Iya betul. Kalau pengajuannya terlalu besar juga 1 bulan kita tidak sanggup. TMMD aja 1 bulan ya. Jadi ya itu mudah-mudahan dengan itu warga masyarakat terbantu lah. Amin. Kalau keluarga, istri, bekerja atau ibu? Oh enggak, ibu rumah tangga. Putra berapa? Putri 2. Oh putri 2. Putri ya. Jadi Dandim, waktu sama keluarga jadi berkurang nggak deh? Lebih banyak waktu di kesatuan atau di Dandim? Kalau menurut saya lebih banyak di Kodim. Oh lebih banyak di Kodim. Iya. Kalau di kesatuan memang kita banyak penugasan kan, jadi kita tuh udah keluar. Jadi kerjasama dengan anak istri juga terbatas. Tapi kalau di sini kan ya kalau ini kan sore masih bisa ketemu dengan malam masih dengan keluarga. Alhamdulillah kita menikmati.
Setelah strength di strike itu di kesatuan, jadi tekanannya agak berkurang. Kalau di sana tekanannya banyak banget. Padahal saya yakin tekanannya sama saja. Kalau di kode tekanannya santai. Kalau agak pusing ngobrol udah agak kelar lagi. Ya, mungkin kalau di teritorial itu banyak yang bisa diajak ngobrol. Iya, betul. Kayak kita ini. Kan jadi enak gitu kan, suasana jadi enak lagi. Kalau seumpamanya suatu saat nanti harus keluar dari Temanggung, punya cita-cita harapan untuk Kabupaten Temanggung nggak? Ya kalau harapan saya Kabupaten Temanggung ini mudah-mudahan selalu aman. Kan itu dulu. Mesti suatu saat berpisah dengan Temanggung. Iya. Jalan hidup saya kira mesti kayak gitu ya. Iya tahun depan lah insya Allah. Ya memang udah stepnya harus kita lalui kan gitu. Ya mudah-mudahan saya masih dianggap sebagai keluarga besar orang Temanggung, Kabupaten Temanggung. Selalu. Karena kan saya tinggal di Magelang tuh, jadi kalau kesini nanti ya jangan siapa itu yang kesini ya. Tapi tetap kondisi masyarakat yang sudah kondisif, kemudian kekeluargaan di Temanggung ini harus selalu dijaga dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Karena dengan kondisivitas yang ada itu pembangunan pun pasti akan lebih cepat. Nah, mudah-mudahan ke depan itu ya COVID segera hilang, sehingga nanti pembangunan Temanggung ini semakin maju. Ketika sekarang terkendala COVID itu ya dan apa-apa ya. Iya, memang kita pun yang banyak aparat pemerintah ataupun organisasi pemerintah pasti anggarannya pasti kepangas COVID ya. Ya untuk semuanya untuk keselamatan masyarakat dulu. Iya. Ya, kan beli vaksin bukan bakar uang tapi harus pakai uang kan gitu. Iya. Betul dan sekarang apa-apa untuknya COVID dulu lah, yang lain-lain nanti dulu. Kita paham. Masyarakat juga. Tapi ngomong-ngomong ya masyarakat juga sudah mulai COVID kapan rampung. Ya itu. Sebagai dandim juga mungkin waduh COVID ya. Kalau selain tadi bilang selain olahraga punya kesenangan lain dan iya kalau kesenangan sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya, paling membaca, kemudian ya sebenarnya saya senangnya traveling, cuma kan dalam kondisi seperti ini kan traveling agak sedikit terkendala. Oke. Kalau suruh milih ke pantai atau ke gunung dan kalau travelingnya? Kalau traveling ke gunung. Kenapa ke gunung dan? Memang suka naik gunung? Ya dari dulu kan naik gunung terus. Latihan. Enggak, tapi memang kalau saya enggak tahu ya, kalau di pantai ya hanya lihat pantai gitu aja. Tapi kalau di gunung itu banyak pemandangan yang bisa kita lihat. Temanggung ini kan sebenarnya gunungnya bagus-bagus. Mungkin kurang di di blow up dan kurang ditata untuk sarananya gitu saja. Iya, itu betul. Saja. Jadi kalau sudah jadi wah ngeri ya dan ngeri kalau menurut saya potensinya banyak, apalagi gunung masuk ketemu ketemu air terjun wah itu jadi suasana yang tiada terkira. Bukan orang Temanggung tapi sudah tahu potensi Temanggung kelihatannya nih. Ya itu kalau memang mau dipoles sedikit itu. Jadi jangan jadi pariwisata penasaran. Gimana? Penasaran sekali tapi kapok. Dan datang cuma kayak gini. Tapi memang harus disiapkan untuk MCK dan lain sebagainya yang bagus sehingga dan itu bisa ya. Bisa. Jadi orang datang kemudian bisa membeli hal-hal sesuatu yang unik di situ. Mungkin di daerah situ ada kopi segala macam, bisa pulang, bisa bercerita, bisa dapat semuanya. Gitu. Kalau tadi bicara suka Temanggung. Iya. Saya mau nanya jujur nih, apa yang nggak disuka dari Kabupaten Temanggung ini? Yang nggak disuka ya? Mikir dulu. Yang sebetulnya nggak disuka sih, yang harus dirubah sebetulnya. Kalau saya haluskan nggak, yang harus dirubah sebetulnya. Yang harus dirubah. Ya dari 6 bulan ini sebetulnya apa? Ya, masih ada. Sebenarnya saya itu pengennya potensi yang ada di sini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu yang belum ya. Iya. Jadi mungkin potensi pariwisata bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian semacam aset-aset pemerintah yang memang bisa digunakan untuk masyarakat. Jadi ya potensi-potensi yang ada ini harus benar-benar kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Supaya Temanggung ini semakin masyarakat pun terbantu ataupun dengan itu gitu saja. Ya cuma itu ya Dan. Iya. Nggak ada yang lagi. Nggak ada yang lain. Nah, masakan semua suka ya? Ya suka semua. Kalau makan nggak ada pantangan. Iya. Potensi saja yang memang harus
diolah. Kata Sri Mulyani kan bedanya negara maju dengan negara berkembang itu cuma satu. Apa tuh? Asetnya kalau negara maju dimaksimalkan, orangnya istirahat. Kalau negara berkembang, orangnya kerja keras, asetnya tidur. Jadi kita nggak pernah pesiar, tapi kita kerja keras tapi asetnya tidur. Makanya saya juga berpikir, kalau saya punya aset, saya harus maksimalkan aset saya ini. Untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Nah, makanya itu tadi mau bangun pondok. Kalau saya gini, apapun yang sudah kita belanjakan itu jadi hak milik kita. Kalau untuk kepentingan. Tapi kalau yang kita punya sekarang nggak pakai. Karena kalau kita meninggalkan kita nggak bawa. Oke, benar. Masuk dan. Masuk dah. Kalau saya menjadi seorang tentara, sudah berapa tahun ya jadi tentara? 21 tahun. Tentara dengan segala rutinitas masih bisa menyempatkan untuk hal-hal yang pribadi nggak, Mas? Untuk diri sendiri, nonton film ataupun nonton televisi ataupun apa masih bisa ya. Jadi ya harus menyempatkan untuk melengkapi diri sendiri. Jadi jangan kita terlalu strength juga, nanti kita saya sakit. Saya lihatnya kan tentara tuh siap isone baris baris kamu betil. Enggak, itu tetap juga bisa kan. Iya, harus bisa. Suka nonton TV, suka nonton film. Suka ya. Kalau paling saya sukanya nontonnya olahraga sepak bola sih. Karena tidak pernah berbohong. Karena kalau hasilnya 2-1 tetap 2-1. Tidak mungkin besok pagi beritanya berbeda. Nggak, bicara soal suka-suka bola, klub banggaan mana dan AC Milan. Wah, musuh kita. Saya Inter Milan. Wah, itu udah beda mazhab itu. Itu udah suka AC Milan tuh. Iya, suka AC Milan. Milanisti ya. Milanisti gitu. Kalau klub lain? Kalau klub lain Chelsea kalau di luar, kalau di Inggris. Kalau di Indonesia ada nggak? Kalau di Indonesia PSS Sleman. Oh iyalah, orang Sleman. Semboto kita. Ciku Erja ya. Ciku Erja. Mau kalah-kalah tetap PSS Sleman. Iya. Kalau selain sepak bola, olahraga, suka bermain musik atau apa itu enggak? Kalau musik saya tidak terlalu suka ya. Kalau menyanyi pun harus di ruangan kecil karena takut ruangan besar. Berarti kalau menyanyi sebetulnya nggak masalah ya. Yang masalah yang mendengarkan. Nah, itu. Iya, dan kita kan ini sudah mau mendekati akhir-akhir dari ngobrol asik dengan komandan ini ya. Sekali lagi komandan, kalaupun nanti tidak lagi di Temanggung, terus tidak lagi bertugas di Temanggung, suatu saat nanti pencapaian-pencapaian apa yang ingin komandan lakukan di Kabupaten Temanggung ini? Kalau ini serius ya Mas? Ya. Saya agak serius ini. Jadi yang pertama saya ingin bahwa selama saya menjabat terutama dan seterusnya itu Temanggung kondusivitasnya sangat terjaga. Oke. Karena keamanan harus terjaga, kemudian kalaupun ada masalah di masyarakat segera kita musyawarahkan sehingga tidak akan membesar. Itu yang kedua, yang pertama, yang kedua beberapa tugas pemerintah terutama berkaitan tentang penanganan kebakaran kalaupun ada dan sebagainya kita bisa membackup full sehingga itu tidak merugikan masyarakat. Terutama tentang bencana alam dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya semua tugas-tugas pemerintah bisa kita kita backup dan kita kerjasama dengan pemerintah dalam hal TMMD ini bisa berlangsung dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Gitu. Ini memang Temanggung ini cuma daerah bencana ya Dan ya? Iya, kemungkinan kan masih ada. Kalau tanah longsor kan beberapa titik memang sering kalau hujan. Kalau terakhir ya kebakaran hutan gitu yang rawan. Jadi tetap harus siap siaga juga ya Dan untuk kebencian. TNI juga disiapkan untuk membantu bencana alam itu ya Dan. Betul. Oke Dan. Ini nggak terasa ya Dan. Sudah hampir satu jam bicara. Hampir 1 jam, oh iya. Jadi sangat asik, ternyata tidak seseram yang saya bayangkan bicara dengan seorang anggota TNI, apalagi Dandim. Ternyata seorang Dandim pun punya sisi-sisi human nih, sisi-sisi humor yang bahkan saya lebih jauh kalah dari komandan. Dan terima kasih bisa rawuh di sini di Jagongan ngobrol bareng sama saya. Suatu saat kami undang lagi, berkenan ya Dan? Berkenan. Tapi jangan terlalu serius. Kalau itu kita akan lebih nggak seriusnya. Saya kira juga
Kami harapkan dengan acara ini juga bermanfaat juga buat Komandan, terima kasih, juga bermanfaat buat semua dulur jagongan yang melihat. Nggih. Terima kasih Komandan, sehat selalu. Amin. Sukses buat tugasnya di Kabupaten Temanggung. Amin, terima kasih. Dulur jagongan, tak terasa 1 jam ngobrol asik bersama Komandan Kodim 0706. Saksikan jagongan dengan tamu-tamu yang lebih asik, lebih bermanfaat. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng.